Oke guys, selamat datang kembali di channel James. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya ini akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari sequel Fast and Furious. Dan sekarang kita masuk yang kelima. Di awal film, diperlihatkan Dom yang sedang berada di sebuah mobil tahanan dan dikejar oleh beberapa mobil yang dikemudikan Connor, Mia, dan rekan mereka lainnya. Aksi mereka membuat mobil tahanan itu terbalik. Media langsung memberitakan kaburnya Dom yang dibantu oleh mantan agen federal Brian O'Connor dan Mia Toretto. Kini mereka bertiga menjadi buronan paling dicari di seluruh jagat raya. Connor dan Mia lebih dulu sampai di Ekuador, Amerika Selatan bertemu dengan Vince. Mia. Come on. Di rumahnya terlihat juga istri dan anaknya. Mia yang terlihat muntah-muntah rupanya sedang hamil tanpa sepengetahuan Connor. Vince menawari Connor dan Mia untuk melakukan sebuah pekerjaan besar, mencuri mobil mewah di atas sebuah kereta. Saat akan berangkat, Dom akhirnya muncul. Mia dan Connor yang berada dalam kereta langsung melancarkan aksinya. Dia terlebih dulu mencuri kartu akses masuk dari seorang petugas. Terlihat ada 3 agen DEA yang ikut dalam kereta ini. Saat berhasil masuk ke gerbong belakang, terungkap mobil mewah ini adalah mobil sitaan. Dom dan Vince bertugas membawa mobil truk khusus sebagai jembatan untuk mobil mewah tersebut. Satu mobil berhasil dikeluarkan dan langsung dikendarai oleh Vince. Kemudian selanjutnya giliran Mia. Dom berusaha untuk melumpuhkan mereka yang berada di atas kereta, sedangkan Connor bertugas melumpuhkan supir truk itu. Sialnya, truk itu menabrak kereta hingga Connor terjebak. Dom berusaha menyelamatkan Connor dengan membawa mobil mewah terakhir, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Dom dan Connor langsung ditangkap oleh komplotan Reyes, kartel narkoba yang paling berpengaruh di negara ini. Terungkap, ledakan di kereta itu telah menewaskan 3 anak buah Reyes dan 3 agen DEA. Reyes meminta mobilnya segera dikembalikan kepadanya, jika tidak, keselamatan Mia akan terancam. Saat mereka pergi, Connor dan Dom berhasil melarikan diri. Mereka berdua kembali menemui Mia, namun mereka tidak menemukan Vince. Terbunuhnya agen DEA itu bukan hal biasa. Itu artinya mereka akan mengerahkan agen terbaik untuk memburu mereka yang menjadi daftar buronan paling dicari. Sebuah pesawat mendarat membawa agen Hobbs dan timnya untuk memburu Dom dan Connor. Untuk membantunya, mereka juga merekrut seorang polisi Brazil bernama Elena.
Saat Connor sedang membongkar mobil mewah itu, Vince pun datang. Dan Connor hampir memukulnya akibat gagalnya misi mereka karena orang-orang yang direkrut Vince hingga mereka terjebak masalah dengan kelompok Reyes. Dom kemudian memisahkan mereka dan menyuruh Connor keluar. Saat malam hari, Vince menyelinap dan mengambil sebuah chip dalam komponen mobil mewah itu. Aksinya diketahui oleh Dom. Dia beralasan tidak mengetahui kalau mereka menginginkan chip ini. Dom yang marah langsung mengusir Vince keluar. Tim yang dipimpin Hobbs mulai melakukan investigasi. Elena datang menemuinya. Dia beralasan merekrut Elena karena suaminya yang seorang polisi telah tewas ditembak di Vevla. Dia dianggap paling bersemangat dan bersih dari penyuapan dari komplotan kartel. Dari hasil penyelidikan, mereka kabur menuju Vevla. Let's find ourselves a car. Tim DEA ini langsung meluncur ke sana. Sedangkan Connor berhasil menemukan jadwal pengiriman di dalam chip tersebut. Total uang yang ditemukan dalam data chip itu bernilai 100 juta dolar. Hobbs dan timnya langsung disambut para pria bersenjata, namun mereka akhirnya mundur kembali. Chip tersebut sangat bernilai bagi Reyes karena disitulah seluruh jaringannya tersimpan. Dom, Connor, dan Mia segera kabur setelah kelompok Reyes melakukan penyergapan mendahului tim DEA ini. Hobbs secara khusus mengejar Dom. Namun, anak buah Reyes membuat aksi penangkapan mereka tidak berjalan mulus. Dom sempat terpojok ketika Elena tiba-tiba menodongnya. Namun dia pun langsung menyelamatkan Elena ketika hampir tertembak oleh gerombolan Reyes. Sementara itu, Connor dan Mia nekat melompat. Elena akhirnya membebaskan Dom dan dia hanya mendapatkan kalungnya yang terjatuh. Dom, Connor, dan Mia berhasil lolos. Awalnya Dom meminta mereka berpencar, namun karena Mia mengatakan dia sedang hamil, celepot. Dom dan Connor memutuskan tidak akan lari lagi. Mereka akan menguras habis seluruh uang milik Reyes yang bernilai 100 juta dolar. Setelah itu mereka akan menghilang selamanya. Untuk pekerjaan besar ini, mereka memerlukan tim lama mereka yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, dan mereka adalah Roman, TJ, si cantik Giselle, Rico, Leon, dan terakhir, Han. Misi mereka adalah merampok semua uang milik Reyes yang tersebar di 10 titik lokasi berbeda. Totalnya yang bernilai 100 juta dolar membuat si Roman ngacai. Mereka harus melakukan rencana agar uang tersebut berada dalam satu lokasi. Misi pertama mereka adalah menyergap lokasi pertama, kemudian mengumpulkan uangnya dan membakar habis di depan anak buah si Reyes. Setelah mobil milik Reyes itu kembali dirakit, Hobbs menemukan sebuah petunjuk bahwa chip mobil yang hilang itu dibawa oleh Dom. Reyes langsung marah dan murka saat mengetahui mereka telah membakar seluruh uang di salah satu rumahnya. Untuk itu, dia memerintahkan seluruh uangnya ditarik dan ditempatkan di satu lokasi. Tim yang melakukan pengintaian di beberapa lokasi rumah lainnya kemudian mengikuti mobil yang membawa uangnya. Got mine. I got eyes on 5. Semua mobil yang membawa uang itu menuju kantor polisi. Ternyata Reyes sangat berpengaruh hingga menguasai polisi-polisi korup ini. Dan kantor polisi ini mereka jadikan tempat perlindungan untuk uangnya. Sebagian tim merasa ragu bahwa mereka mampu menerobos masuk untuk mencuri uang milik Reyes tersebut. Namun Dom tetap pada rencananya. Reyes dan asistennya si JJ datang ke kantor polisi. Terlihat uang itu berada dalam sebuah berangkas super besar dan tentunya dijaga oleh seluruh polisi yang bertugas di sana. Dom dan timnya kemudian melakukan perencanaan.
Untuk mengetahui jenis berangkas yang Reyes gunakan, salah seorang dari mereka harus menyamar masuk ke kantor polisi. Dan tugas itu diberikan kepada si mulut besar Roman. Dia menyamar menjadi agen federal untuk menyimpan sebuah kotak berisi barang bukti. Rupanya itu adalah sebuah mobil remote dengan kamera khusus untuk memantau dan melihat jenis berangkas yang ternyata menggunakan plat baja super tebal dengan tingkat keamanan 10 kali lipat lebih canggih menggunakan telapak tangan pemiliknya. Tim kemudian masuk ke saluran pembuangan dan memasang sebuah bahan peledak. Ketika seorang polisi sedang santuy BO, tiba-tiba Rico dan Leo menyamar menjadi petugas kebersihan, padahal mereka meretas kamera keamanan di kantor polisi ini. Connor dan Dom pergi ke arena balapan jalanan untuk mencari sebuah mobil. Pulang dari sana, mereka berhasil membawa sebuah mobil keren. Connor dan tim lainnya mencoba kemampuan mereka untuk melesatkan mobil demi menghindari kamera. Selanjutnya, mereka berhasil mendatangkan sebuah berangkas yang memiliki model yang sama seperti yang digunakan Reyes. Satu masalah lagi yang harus mereka pecahkan adalah mendapatkan sidik jari telapak tangan si Reyes. Untuk tugas itu, Giselle dan Han yang akan melakukannya. Dan sepertinya Giselle berhasil mendapatkannya dengan jurus dolar kuning. Dom dan timnya mendapatkan informasi sekarang mereka semua menjadi buronan. Agen Hobbs dan timnya yang dikenal sangat lihai tidak akan membiarkan mereka lolos. Mereka memerlukan rencana untuk mengalihkan perhatian agen di SS ini agar mereka bisa fokus pada rencana mereka. Hobbs dan timnya meluncur saat menemukan lokasi keberadaan Dom. Ketika akan melakukan penangkapan, rupanya Dom dikelilingi puluhan orang bersenjata yang membuat nyali Hobbs ciut. Not even a little bit. I'll just give it a minute. That's funny. The guy took the oath of a cop, and then went against everything. Your mistake? Thinking you're in America. This is Brazil. Padahal rencananya Tej memasang pelacak di mobil mereka. Elena yang pulang ke rumahnya dikejutkan dengan kemunculan Dom untuk mengambil kembali kalungnya. Untuk melancarkan aksi perampokan ini, mereka akhirnya menggunakan beberapa mobil polisi. Saat Mia sedang berbelanja di pasar, Vince datang menyelamatkannya dari anak buah Reyes. Dan Vince diterima kembali oleh Dom. Ketika pelacak di mobil Hobbs menunjukkan dia berada di sisi kota lain, tim langsung meluncur. Tak diduga, tiba-tiba Hobbs dan timnya menyergap. Pertarungan epik antara Dom dan Hobbs tidak terelakkan lagi. Dom, Vince, Mia, dan Connor ditangkap dan dibawa oleh mereka. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diserang kelompok Reyes dari berbagai penjuru. Banyak dari anggota tim di YSS yang tewas hingga Dom dan Connor memberikan pertolongan. Naas, Vince tertembak di perutnya dan dia tidak bisa bertahan lebih lama. Tim kembali berkumpul dan menggagalkan rencana mereka karena Reyes melipat gandakan keamanan di kantor polisi untuk menjaga uangnya tetap aman. Namun Dom kekeh pada rencananya. Dia ingin menarik uang tersebut agar Reyes keluar. Rupanya Hobbs kini bergabung dengan mereka. Dia ingin membalaskan dendam kematian anak buahnya. Mereka pun menerobos masuk ke kantor polisi, kemudian menggunakan 2 mobil menarik berangkas tersebut.
Aksi mereka membuat jalanan di kota ini luluh lantah akibat hantaman brankas. Tidak sedikit mobil polisi dan mobil lainnya yang hancur. Registration, please! Dom dan Connor terjebak di sebuah jembatan. Namun akhirnya Dom menyuruh Connor untuk pergi dan dia sendiri yang memiliki rencana untuk menghadapi Reyes dan para polisi korupnya. Kita saksikan aksi yang dilakukan Dom dan menjadi adegan paling keren di film ini. Pass your forge. Connor berhasil menembak mati JJ dan si Reyes akhirnya koit ditembak mati oleh Hobbs. Hobbs memberikan waktu 24 jam kepada Dom dan Connor agar segera pergi, namun uang itu tetap akan disita. Setelah Dom dan Connor pergi, Hobbs membuka brankasnya yang ternyata isinya kosong. Dia terkejut namun tertawa. Ternyata timnya Dom berhasil menukar brankas itu dalam waktu 10 detik sebelum aksi kejar-kejaran. Kembali ke markas, TJ berhasil membukanya dan hasilnya uang senilai 100 juta dolar milik Reyes berhasil mereka dapatkan. Mereka pun membagi rata uang itu. Jatah uang milik Vince diberikan untuk anak dan istrinya, sementara Rico dan Leo sibuk menggunakan uangnya untuk berjudi di sebuah kasino. Sementara itu, TJ lebih tertarik dengan membuka bengkel, namun Roman dengan gaya songongnya membeli sebuah mobil mewah berikut ceweknya. Katanya mobil itu hanya diproduksi 4 unit di seluruh dunia dan dia menjadi pemilik salah satunya. Namun dia terkejut karena TJ memiliki salah satunya bahkan dengan lebih banyak cewek di dalamnya. Sementara itu, Han sedang asyik celepot dengan si Giselle. Berbeda dengan Connor dan Mia yang memilih hidup sederhana di sebuah pinggir pantai. Tak lama, Dom dan Elena datang mengunjungi mereka. Connor pun kembali mengajaknya balapan. Yeah? Huh. Dan setelah itu film pun berakhir.